Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi yang indah ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan sikap hati yang fokus dan mau menyembah Tuhan. Mari pujikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dari awal lagu ini kita nyanyikan bersama-sama dengan hatimu saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Terima kasih Bapa atas selawatan-Mu di pagi hari, atas rahmat-Mu di setiap pagi yang indah ini. Kami siap Tuhan dengan sabda firman-Mu, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Layakan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar kekuatan untuk kita menjalani setiap aktivitas kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai subtema kasih karunia membuat kita menerima akan mujizat daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan kita akan belajar bagaimana kita mengerti akan kasih karunia Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana doa yang dapat menghasilkan atau doa yang dapat mendatangkan akan mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dan yang berhak untuk menerima akan kasih karunia yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita memiliki kerinduan bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita terus berkomunikasi kepada Tuhan. Karena kita yakin percaya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita memiliki relasi yang erat, yang intim bersama-sama dengan Tuhan, tentu kita akan semakin mengerti bagaimana kehendak, bagaimana rencana Tuhan yang akan dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Tentunya di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan, di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, tentunya kita mengerti bahwa ada dampak yang luar biasa dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Namun permasalahannya Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini tidak semua anak-anak Tuhan itu memiliki waktu untuk mereka dapat datang kepada Tuhan, untuk mereka dapat berkomunikasi kepada Tuhan. Padahal kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini, doa adalah nafas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini tentu kita dapat mengerti banyak hal-hal yang menjadi penghalang untuk setiap anak-anak Tuhan itu tidak dapat berkomunikasi atau tidak memiliki waktu mereka untuk mereka dapat bersekutu kepada Tuhan, yaitu melalui doa di dalam setiap kehidupan mereka. Atau yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita sudah berdoa setiap hari. Mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan itu sampai mencucurkan air mata Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi permasalahannya, kita sering bertanya kepada Tuhan, kok doaku belum dijawab Tuhan? Kok masalahku belum ada jalan keluarnya? Kok pergumulannya masih belum dijawab Tuhan? Jadi yang ada di dalam pemikiran kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa harus selalu langsung dijawab oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini tentunya Tuhan kita memiliki cara,
Tuhan kita memiliki waktu yang tepat. Kapan untuk Tuhan menjawab akan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar ada 2 pokok yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pada pagi hari ini kita akan belajar mengapa doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Ada 2 hal yang menjadi permasalahan. Mengapa doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena kita salah di dalam berdoa. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Apa yang menjadi penghalang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Poin yang pertama di sini kita dapat belajar karena doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu salah, Bapak Ibu Saudara. Lalu sering kita berkata, lalu doa kita yang benar itu seharusnya bagaimana? Karena di sini dikatakan karena kita salah berdoa sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, di sini kita dapat mengerti, Bapak Ibu Saudara, apa arti dari kata salah berdoa atau berdoa yang kita naikkan itu salah di hadapan Tuhan. Di ayat yang ketiga bagian yang terakhir adalah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu hanya untuk menyenangkan akan hati kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita mengerti esensi dari kita berdoa kepada Tuhan itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengerti akan kehendak dan kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Namun ketika kita berdoa hanya untuk memuaskan hidup kita, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, firman Tuhan katakan adalah atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak sampai kepada Tuhan karena kita salah berdoa, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua adalah karena ada dosa dalam hati kita. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang kedua adalah karena ada dosa di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita ini Bapak Ibu Saudara, kita mewarisi dosa-dosa yang sudah terjadi sebelum kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi kabar bahagianya adalah kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah daripada Tuhan Yesus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penghalang untuk doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena ada dosa di dalam setiap hati kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini adalah sumbernya kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Ketika hati kita tidak connect dengan Tuhan, ketika hati kita tidak beres dengan Tuhan, maka kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja. Bahkan kita merasakan hidup kita ini tidak mengalami perubahan, malah ada yang mengalami kemunduran di dalam setiap kehidupan kita. Lalu pada pagi hari ini tentunya kita rindu bagaimana kita dapat mengerti akan kuasa doa itu dapat mendatangkan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang doa, Bapak Ibu Saudara, tentunya
ada banyak kesaksian-kesaksian ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Banyak kesaksian atau sharing dari saudara-saudara kita yang mereka menerima akan pertolongan, jamahan, bahkan berkat-berkat daripada Tuhan melalui setiap doa yang mereka naikkan. Lalu pada pagi hari ini bagaimana caranya untuk kita dapat mengerti untuk doa yang dapat mendatangkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama yang dapat kita lakukan, bagaimana caranya agar doa kita itu dapat mendatangkan akan mujizat Tuhan. Yang pertama kita buka di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Yang pertama adalah di dalam menaikkan doa kita, kita harus mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan, hati kita harus didapati hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa karena ketika hidup kita itu masih ada di dalam ikatan-ikatan dosa, maka saya yakin dan percaya setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak akan berarti, Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa mungkin kita berdoa setiap hari, tetapi kita tidak menerima apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tentunya pada pagi hari ini kita tidak mau, Bapak Ibu Saudara, untuk doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita rindu agar setiap doa-doa yang kita naikkan, agar setiap kerinduan-kerinduan yang kita bawa kepada Tuhan itu senantiasa akan Tuhan jawab tepat pada waktunya, yaitu dengan cara kita mengakui setiap dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita meminta akan pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah doa yang kita naikkan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini tentunya kita mau untuk kita terus belajar untuk mengerti akan kehendak dan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, melalui kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini setiap kita akan ditolong Tuhan untuk kita dapat melewati setiap aktivitas dan kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kau mengingatkan setiap kami untuk kami terus membangun keintiman bersama dengan Engkau ya Bapa, melalui setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Karena kami tahu doa yang kami naikkan, ketika kami yakin dan percaya kepadamu, tentunya doa yang kami naikkan akan membawa kuasa yang dapat mendatangkan akan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terus Kau berkati akan setiap anak-anak-Mu Bapa yang mereka sudah mengikuti doa pagi online pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam setiap kehidupan mereka, aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.